DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar rapat membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif dari Komisi 1. Rapat pada Rabu malam 20 April 2022 ini membahas Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Ini merupakan agenda lanjutan dari uji publik Raperda tersebut Maret 2022 lalu. Rapat dimulai sekitar pukul 7:30 malam di ruang sidang utama DPRD. Segenap jajaran Komisi 1 menghadiri rapat tersebut, termasuk dinas terkait seperti Dispopar, Bapeda Litbang Kepolisian, DKUPP, pengelola destinasi wisata, dan perwakilan dari pondok pesantren. Juga dua narasumber dari Unmer Malang. Namun kedua narasumber yang sebelumnya juga hadir di uji publik Raperda kini menghadiri rapat sidang melalui Zoom. Muhammad Jalal selaku Ketua Komisi 1 membuka rapat dengan arahan agar semua peserta sidang bisa turut andil memberi masukan dan saran supaya Raperda ini bisa segera disahkan. Kemudian ia menyerahkan pada Sri Wahyuningsi untuk melanjutkan memimpin sidang. Sri Wahyuningsi membacakan pasal demi pasal isi rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Probolinggo. Setiap satu topik pembahasan ia akan memberikan kesempatan kepada forum untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Masukan pun datang bahkan sebelum dibacakannya pasal, yakni dari Dwi Agustin Puji Rahayu. Ia menanyakan rencana induk yang Komisi 1 maksud, apakah untuk pembangunan atau pengembangan, karena judul rancangannya menggunakan pembangunan. Kemampuan masyarakat untuk pengaturan dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Artinya kan berarti di sini pembangunan sudah menjadi judulnya pembangunan pariwisata daerah ya, konsideran D. Makanya tadi yang disampaikan Bapak Jenderal yang dimaksud memang tidak merubah substansi khususnya Masukan tersebut akhirnya dapat tanggapan dari Dr. Supriyadi selaku tim akademisi Raperda. Ia mengatakan sebelum menyusun Raperda, ia sudah memberikan masukan yang sama kepada Komisi 1 DPRD. Menurutnya pemakaian kata pembangunan akan mencakup luas seluruh sektor yang berkaitan dengan kepariwisataan Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo, ya saya setuju dengan yang disampaikan itu tadi. Waktu itu cuma pertimbangannya apa yang sudah ditetapkan atau sudah diputuskan oleh Pemda untuk penyusunan Raperda tentang kepariwisataan ini, itu kita mengikuti apa yang disampaikan waktu itu ya oleh Komisi 1 berdasar karena penamaan itu sudah diputuskan. Tapi kami sebenarnya seperti itu tadi ya, bahkan substansi dari Raperda ini kan ada bukan pembangunan, jadi memang dalam isi Raperda itu pada dekatnya membicarakan tentang pembangunan kepariwisataan. Nah, waktu itu judul itu untuk menyesuaikan saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Tapi sekiranya tidak ada persoalan hukum ya, seandainya output dari Raperda ini mengubah judul tidak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, saya terus kami mengusulkan kalau bisa disesuaikan seperti yang ada dalam Undang-Undang Pariwisataan 10/2009. Respon berikutnya disampaikan oleh Sibro sebagai anggota Komisi 1. Ia menyampaikan di Kecamatan Kademangan akan di-branding sebagai kawasan pusat perkotaan dan perbankan. Ia berharap Raperda ini harus sejalan dengan itu. Dalam Raperda harus mencantumkannya. Sri Wahyuni tak lagi membacakan pasal Raperda secara keseluruhan. Hal itu untuk menyingkat waktu yang semakin larut malam. Ia hanya membaca halaman pasal tanpa menyebut isinya. Kemudian apabila forum ingin menanggapi, ia akan mempersilahkan. Masukan seperti cara penulisan atau redaksional banyak diajukan forum. Namun masukan terakhir yakni dari Kepolisian Kota Probolinggo. Ia mengatakan alur wisata ini akan menggunakan rute perjalanan yang bagaimana. Disarankan agar dinas terkait bisa berkoordinasi dengan Dishub supaya rute yang dipakai wisatawan aman terkendali. Selanjutnya menurut Jalal, rancangan yang sudah mendapatkan masukan dari forum akan ditampung dan direvisi.
Masukan-masukan yang memiliki korelasi dengan kepariwisataan akan dimasukkan ke pasar terkait. Setelah itu akan ada laporan pada Pansus sebelum diadakannya rapat paripurna. Kemudian setelah rapat paripurna, Biro Hukum akan mengevaluasi raperda tersebut. Ia berharap alur perancangan perda kepariwisataan ini bisa lancar, sehingga bisa digunakan sebagai acuan sehingga bisa mendongkrak sektor pariwisata dan sektor lainnya di Kota Probolinggo. Jadi rapat-rapat Pansus 1 ini untuk menyelesaikannya. Jadi terkait dengan eksekutif yang berkaitan dan juga komunitasnya yang berkaitan dengan pariwisata. Tadi ada masukan dan saran itu akan ditampung atau bagaimana, Pak? Pasti. Jadi selama itu korelasinya terkait dengan bagaimana induk pembangunan kepariwisataan, pasti kita tampung dalam rangka bagaimana ini bisa berkembang dengan baik. Bagaimanapun juga dengan gairahnya kepariwisataan ini akan juga mendongkrak. Mendongkrak apa? Yang pertama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua mengatasi yaitu tadi pengangguran. Kalau pengangguran paling tidak kan angka kemiskinan itu akan menurun. Siap. Ada agenda lanjutan, Pak, ini? Ada agenda lanjutan selesainya dengan Riparda ini kita lanjutkan dengan perda terkait fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.